Selamat malam ya saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu topik yang menurut saya menarik ya. Apa hubungan antara filsafat dan teologi? Dan bagaimana seharusnya hubungan yang sejati antara filsafat dan teologi, antara iman dan akal budi, antara kodrat yang manusiawi dengan sesuatu yang ilahi. Where is the relationship? Nah, pembahasan tentang iman dan akal budi menjadi topik titik pusat perdebatan dari para teolog abad pertengahan. Sehingga pada kesempatan itu, pada zaman itu, pada abad pertengahan itu, seorang teolog sekaligus adalah seorang filsuf. Ya. Jadi teologi atau filsafat digunakan untuk berteologi. Atau sebaliknya teologi adalah filsafat itu sendiri. So, karena dari situ maka tidak banyak orang yang mencoba mendalami kekayaan filsafat abad pertengahan, justru karena filsafat itu sangat identik dengan gereja Katolik. Nah, ketika abad pencerahan dan orang mulai memandang gereja Katolik sebagai masa kegelapan, mereka membuang mutiara berharga, yaitu filsafat skolastik. Dan kita lihat alasan kenapa Luther bisa membuang mutiara ini. Oke. Judul pertemuan kita adalah Post Tenebras Lux. Post Tenebras Lux, pertanyaan dalam bentuk kalimat tanya. Apakah habis gelap terbitlah terang? Apakah benar-benar ada abad kegelapan? Apakah habis gelap terbitlah terang? Post tenebras lux. Sesudah kegelapan terang. Nah, subjudulnya adalah Filsafat Nominalisme dan Reformasi Martin Luther. Ya. Dari periode awal reformasi Luther ada antipati terbuka, perlawanan terbuka terhadap apa yang dianggap sebagai spekulasi filosofis yang tidak seharusnya dari skolastik abad pertengahan. Berlawan. Menurut Martin Luther dan juga para reformator berikutnya, Luther, Calvin, Zwingli, DST, meskipun seringkali dengan sedikit vitriol, kritik yang tajam dan pahit, pengaruh Aristoteles telah menyebabkan para teolog berpaling dari Tuhan wahyu, kepada Tuhan filsuf yang asing. Karena pengaruh Aristoteles, orang berpikir para teolog sudah berpaling dari Tuhan yang wahyu ke Tuhan yang asing. Baik di bawah Tuhan yang asing ini, baik di bawah sebutan causa prima atau penyebab pertama, atau motor immobilis, penggerak yang tidak digerakkan. Ini Tuhan yang Aristoteles ya. Nah, sebagaimana yang ditulis Luther dalam Disputation Against Scholastic Theology awalnya, tidak seorang pun bisa menjadi seorang teolog kecuali ia menjadi seorang teolog tanpa Aristoteles. Menurut Luther ya. Atau tulisnya lagi, seluruh Aristoteles bagi teologi adalah seperti kegelapan bagi terang. Dia begitu membedakannya antara filsafat Aristoteles dan teologi ya. Upaya filosofis untuk mengenal Allah ini tidak dapat dianggap sebagai teologi sejati, melainkan sebuah theologia gloriae, teologi kemuliaan. Sebuah teologi kemuliaan yang tidak berbeda dengan Menara Babel, merupakan upaya terlarang dan sombong untuk menjangkau Allah melalui kekuatan manusia, alih-alih dengan penerimaan kasih karunia Allah rahmat yang rendah hati. Betapa antipatinya orang terhadap filsafat. Let's see. Nah, kita akan melihat bagaimana Luther dengan konsepnya teologia crucis. Jadi teologia gloria menurutnya itu upaya yang sombong. So, Luther menawarkan teologia crucis. Jadi berbeda dengan teologia gloria, teologi semacam itu yang bergandengan tangan, berpacaran mesra dengan filsafat. Luther mengusulkan cara yang berbeda, yaitu jalan salib. Dalam Disputation of Heidelberg ya, perdebatan Heidelbergnya, dia mulai membedakan dua teologi yang dalam banyak hal memberikan dasar fundamentalnya dari pemahamannya sendiri tentang Tuhan. Seseorang dapat menempuh rute yang disebutkan di atas, yaitu
menuruti teologia gloria, atau seseorang dapat mencari Allah bukan dengan menaiki tangga untuk melihat Deus nudus, Tuhan yang telanjang, Deus nudus. Tetapi untuk mencari Allah hanya dengan iman di dalam Kristus saja, yaitu menurut teologia crucis, teologi salib. Orang itu, tulis Luther, tidak pantas disebut teolog yang memandang hal-hal Allah yang tidak kelihatan, seolah-olah hal-hal itu jelas terlihat dalam hal-hal yang benar-benar telah terjadi. Sebaliknya, hanya orang yang memahami hal-hal Allah yang terlihat dan nyata, yang dilihat melalui penderitaan dan salib, orang-orang seperti inilah yang bisa disebut teolog. Orang melihat hal-hal Allah itu melalui penderitaan dan salib. Itu baru benar-benar teolog. Bukan menaiki tangga melalui filsafat lalu melihat Allah yang telanjang. Allah yang murni. Actus purus dari Thomas Aquinas misalnya. Atau motor immobilis dari Aristoteles. Atau causa prima yang juga masih dari Aristoteles. Dengan kontras yang diajukan dan diasumsikan antara teologia gloriae dan teologia crucis, dengan cara yang begitu mencolok, para teolog Protestan setelah Luther jarang mengajukan pertanyaan yang lebih dalam tentang validitas kontras semacam itu. Keabsahan pernyataan pertentangan seperti itu. Dengan kata lain, apakah perlu untuk memahami filsafat atau teologia gloria sebagai pelacur yang Luther pikir seperti itu? Filsafat itu pelacur, the whole. Atau mungkinkah ada cara yang berbeda untuk memahami hubungan filsafat dengan teologi, yaitu sebagaimana yang dipahami Santo Thomas Aquinas sebagai ancilla theologiae, seorang pelayan teologi? Apakah mungkin? Kita perlu paham teologia gloria atau ancilla theologiae. Teologia gloria itu sebagai pelacur. Oke. Nah, untuk membahas pemikiran Luther seperti ini, mari kita lihat nominalisme. Quid est nominalisme? Quid est nominalismus? Quid est nominalismus? Apa itu nominalisme? Apa itu filsafat nominalisme? Apa itu filosofi nominalisme? Apa itu pemikiran nominalisme? Oke. Untuk kita bisa mengambil langkah mundur, turun ke bawah dasar, dan mempertanyakan cara Luther membingkai berbagai hal yang diajukan sejak awal dan paling jelas dalam Disputation Against Scholastic Theology dan Heidelberg Disputation. Menimbulkan pertanyaan tentang, kalau kita periksa baik-baik, ada pertanyaan, muncul pertanyaan tentang warisan filosofis Luther yang sering diabaikan, yaitu apa? Nominalisme. Akar nominalis dari teologi Luther tidak dapat disangkal. Sejarawan dan teolog Heiko Obermann mengatakan dengan terus terang seperti ini. Martin Luther adalah seorang nominalis. Tidak ada keraguan tentang itu. Bahkan sekilas melihat karya Luther, yaitu Heidelberg Disputation dan Disputation Against Scholastic Theology, bisa terungkap bahwa lawan bicara utamanya adalah magistri nominalis, para pengajar nominalis, yaitu William dari Ockham dan Gabriel Biel. Coba Google, William Ockham dan Gabriel Biel, para pengajar nominalis, para penggagas nominalisme. Seseorang mungkin mencoba menjauhkan Luther dari nominalisme dengan alasan bahwa dengan mengkritik Ockham dan Biel dalam Disputation Against Scholastic Theology, Luther sebenarnya bergerak menjauh dari filsafat secara keseluruhan dan mencoba untuk menuju kitab suci saja. Ya. Jadi maksudnya Luther bukan menghindari nominalisme, dia hanya menghindarinya untuk kembali ke kitab suci saja. Bukan menghindari nominalisme, menghindari filsafat skolastik untuk kembali ke kitab suci saja.
Namun melihat lebih dekat pada disputation ini mengungkapkan hutang Luther yang terus berlanjut kepada gerakan tersebut, gerakan nominalisme, gerakan menjauhkan diri dari filsafat skolastik. Luther ini menentang pandangan-pandangan tertentu yang dipegang, yang dianut oleh magistrinya, magistri, guru. Magistri itu bahasa Latin artinya guru, magistrinya. Tetapi dia tidak menantang orientasi nominalis fundamental yang ia anut, yang ia sharing, yang ia share di dalam nominalisme ini. Pada tahun 1520, dengan cara nominalis yang baik, Luther menulis kemudian hari, saya menuntut argumen, bukan otoritas. Saya menuntut argumen, bukan otoritas. Itulah sebabnya saya bahkan bertentangan dengan sekolah Okkamis saya sendiri, Okkamis William Ockham, kan, yang telah saya serap sepenuhnya. Oleh karena itu, kita beralih ke pertanyaan quid est. Apa itu? Apa filosofi ini yang mempersiapkan tanah subur bagi reformasi Luther? Filsafat apa sebenarnya basis dari reformasi Luther ini? The core of it is filosofi. Ya. Basis sebenarnya ada filosofi. Basisnya bukan gereja Katolik sudah moral buruk, tidak ada itu. Nominalisme, filsafat nominalisme, seperti yang umum dipahami kalau kamu Google, adalah pandangan filosofis di mana universalia dianggap tidak memiliki bobot objektif dan tidak ada korespondensi intrinsik dengan hal-hal individual dan konkret. Jadi tidak ada hubungan antara hal yang intrinsik, hal intrinsik dengan hal-hal yang konkret. Yang intrinsik dengan konkret itu tidak ada hubungan. Ya. Misalnya, menurut nominalisme, dikatakan bahwa Petrus memiliki kodrat manusiawi dan bahwa Yohanes juga memiliki kodrat manusiawi. Ini adalah dengan mengatakan bahwa keduanya secara ekstrinsik, secara luariah, secara luar memiliki predikat yang secara ekstrinsik merupakan nama umum yang kebetulan adalah kodrat manusia. Dan mereka punya sesuatu yang diprediksi kepada mereka. Nama itu kodrat manusia. Jadi yang kodrat manusia itu sebenarnya tidak ada. Kemanusiaan itu tidak ada. Yang ada itu Patris Allegro. Yang ada itu siapa di sana? Erastus Sabdono, Zuma, begitu. Yang ada tidak ada manusia. Yang ada itu saya, Anda, mereka. Nah, itu tidak ada manusia. Manusia secara universal itu tidak ada. Ya. Natur manusia itu tidak. Hanya nomen. Yang kebetulan nomen itu adalah natur manusia, kodrat manusia. Jadi predikat kodrat manusia yang sama bagi Yohanes dan Petrus, yang sama bagi Patris dan siapa di sini, Orlando J, yang kebetulan komen di sini, tidak berarti bahwa kita berdua memiliki realitas metafisik atau kodrat yang sama. Tidak. Ini hanya untuk mengatakan bahwa kita punya predikat sesuatu yang umum. Yang keduanya itu berdasarkan pengamatan. Jadi kita hanya mengamati bahwa kamu punya kepala, kamu punya hidung, kamu punya kaki. Berarti sama dengan saya, punya kepala, punya hidung, punya kaki. Itu saja. Sesuatu yang ekstrinsik, ya. Tidak ada yang intrinsik. Ya. Itu tentang nominalisme. Ya. Jadi hanya berdasarkan pengamatan kita menyebut sesuatu yang sama itu karena mereka punya ciri-ciri ekstrinsik yang sama. Jadi ciri-ciri umum yang dimiliki oleh Yohanes dan Petrus, oleh Patris Allegro dan Ki Dalam di sini, Orlando J di sini. Misalnya kecerdasan, kehendak, lengan, kaki, hidung dan lain-lain, rambut. Tidak ada dan tidak dapat dari sudut pandang nominalis ini tidak bisa dipahami didasarkan pada kodrat manusia bersama yang sama, kecuali hanya nama saja, sekedar nama saja. Jadi tidak dipahami kesamaan kita, kesamaan antara saya dan seorang komentator di sini adalah bahwa pasang kacamata dulu, adalah bahwa kita sama karena hal-hal luar yang ada pada kita, bukan ada sesuatu yang intrinsik yang kita miliki bersama.
kita tidak berpartisipasi metafisik di dalam sesuatu yang sama itu. Artinya tidak ada kodrat manusia yang melampaui atau menormai apa artinya menjadi manusia dalam arti apapun selain arti ekstrinsik, hanya luar saja. Dengan kata lain, perkembangan manusia itu tidak didasarkan pada sifat manusia objektif yang ada terpisah dari kumpulan makhluk-makhluk individu yang disebut manusia, tetapi hanya dapat berupa sesuatu yang dipaksakan diimpose kepada kelompok individu ini tanpa alasan inheren yang sesuai dengan sifat mereka. Misalnya, untuk makhluk vegetatif itu dipredikatkan bahwa dia berkembang, tumbuh secara fisik, dan melaluinya dengan baik. Sedangkan untuk makhluk rasional, tidak ada kodrat makhluk rasional. Tidak ada kodrat makhluk vegetatif. Yang ada itu bahwa dia bertumbuh secara fisik. Atau kalau makhluk rasional itu karena dia berkembang, tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga pertumbuhan dalam pengetahuan dan cinta akan kebenaran dan kebaikan. Ini didasarkan pada sifat objektif dari makhluk yang bersangkutan. Nah, sampai sini mungkin lebih simpelnya seperti ini. Nominalisme itu tidak mengakui adanya kekucingan. Kekucingan itu tidak ada. Kemanusiaan itu tidak ada. Yang ada adalah manusia-manusia. Kita sebutan kepada orang yang punya kepala, punya otak, pakai kacamata, dan seterusnya. Itu kita sebut manusia. Nah, sama seperti kucing, tidak ada yang namanya kekucingan. Yang ada itu adalah binatang A yang punya bulu, ekor, dan kumis, dan apa. Pokoknya yang mirip kucing itu disebut kucing. Tidak ada yang kekucingan sehingga masing-masing binatang ini berpartisipasi metafisik di dalam kekucingan itu. Ya, itu tentang nominalisme ya. Jadi menolak adanya realitas objektif metafisik. Yang ada hanya predikat nama kepada ciri-ciri ekstrinsik dari sesuatu. Nah, ilustrasi umum yang digunakan untuk menjelaskan nominalisme ditemukan dalam penggunaan, ya ada upaya yang menjelaskan seperti uang kertas, ya. Penggunaan uang kertas. Tidak seperti koin yang bisa terbuat dari perak atau emas, yang membawa nilai yang sesuai dengan sifatnya, kodratnya. Kalau emas itu berharga berapa, nilainya seperti itu. Mata uang kertas ini punya nilai yang diperhitungkan secara ekstrinsik. Jadi kalau kertas itu tulis 10.000, ya dia 10.000. Nah, dia tulis di situ 100.000, ya itu 100.000. Dia tidak tergantung kertasnya. Jadi tergantung tulisannya di situ. 10.000, 100.000, begitu. Jadi atas dasar seperti ini, uang kertas, tagihan misalnya 100.000, 10.000, 100.000, itu dia sama dengan 10.000 ya. Hampir dalam semua hal. Sama kertas, dilihat di terawang, ada apa, cap presidennya di situ, dan seterusnya, bunga-bunga. Nah, ada beda-beda sedikit, tapi intinya sama. Ada tulisan Bank Indonesia. Nah, hampir semuanya sama, identik. Kecuali dalam fakta bahwa hanya satu yang dianggap bernilai beberapa kali lebih banyak daripada yang lain. 100.000, beberapa kali nilainya lebih besar daripada yang satunya, 10.000. Semata-mata berdasarkan apa yang dinilai oleh beberapa otoritas. Dalam hal ini Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia menetapkan ini 10.000 dengan cirinya seperti ini, ya, seperti kertas. Bank Indonesia menulis itu 100.000 dengan tanda tangan lengkap Gubernur Bank Indonesia. Kita terima, oh itu 100.000 pada kertas sampai sana. Iya kan? Nah, tidak ada yang intrinsik pada kertas tersebut yang memberi nilai kepadanya. Jadi tidak ada hal di dalam dari kertas itu sendiri yang memberi harga kepada uang kertas kita, uang kertas 10.000. Tidak berasal dari dirinya sendiri. Uang kertas itu tidak bernilai dari dirinya sendiri, tapi dari otoritas tertentu yang memberikan tanda tangan Bank Indonesia, lalu menulis di situ 10.000, Bank Negara Indonesia resmi, Bank Indonesia resmi, itu nilainya 100.000. Kita tidak bertengkar lagi. Otoritas. Ya. Masalah muncul ketika cara pemahaman tentang sifat hal-hal yang diterapkan di seluruh di atas kemanusiaan, kesifat manusia dan universal lainnya. Ya, masalah muncul kalau kita memahami hal-hal yang mau diterapkan kepada kemanusiaan itu sendiri dan universal lainnya, kekucingan, ketomatan, ketiktokan, dan seterusnya. Menurut nominalisme, pengamatan dibuat
nama diberikan dari pengamatan tersebut. Jadi kita mengamati lalu memberi nama. Tetapi nama ini tidak ada hubungannya dengan sifat bersama atau esensi dari hal seperti itu. Ya. Kita bisa memberi nama, tapi nama itu tidak ada hubungan dengan yang intrinsik di sana. Dia kasih nama saja. Namakan itu tomat, tapi dia bukan ketomatan di situ. Dia apa kayak begitu. Itu contohnya seperti kalau dalam bahasa contoh yang paling sederhana, misalnya kamu tulis di pick up kamu Pajero, tapi itu kan tetap pick up kan, bukan mobil Pajero, dia tetap mobil pick up, bukan mobil Pajero. Begitu. Jadi kita mengamati lalu memberikan nama, tapi nama itu tidak sesuai dengan yang intrinsik, yang hakikatnya. Namanya tidak sesuai dengan esensinya, ya begitu. Jadi proses denominasi ekstrinsik eksklusif semacam itu berasal dari penekanan radikal pada realitas yang khusus disertai dengan penyangkalan eksplisit terhadap realitas bersama universal objektif yang melekat pada hal-hal benda-benda. Jadi maksudnya proses memberi nama dari luar secara eksklusif itu, ini dia berasal dari penekanan radikal, penekanan terlalu pada realitas kenyataan yang khusus disertai dengan penyangkalan secara tegas terhadap realitas bersama. Realitas bersama itu disangkal. Individu masing-masing begitu. Muncul, kamu mungkin sudah, kalau sudah paham ini sudah bisa membayangkan kenapa beberapa teman-teman kita yang Protestan selalu muncul yang gereja itu adalah diri kita masing-masing. Karena tidak ada gereja, gitu. Yang ada adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Oke, menurut sebaliknya ya, sebaliknya hal yang sebaliknya. Menurut filsafat klasik, classical philosophy, mengingat hubungan antara hal-hal yang konkret dan ide-ide yang sesuai atau universal, apakah ide-ide ini atau universal dianggap ada secara independen, secara bebas dari individu konkret atau dalam hubungannya dengan itu. Jadi sesuatu yang ada dalam ide itu ada hubungan langsung dengan sesuatu yang konkret. Jadi bukan sekedar nama, tapi ada sesuatu yang menghubungkan. Adequatio res et intellectus. Adequatio res, adequatio res et intellectus. Ya. Jadi ideal dipandang sebagai sesuatu yang objektif, bukan hasil dari pemaksaan ekstrinsik. Jadi sesuatu yang ide, ini ada hubungan dengan Plato ya. Plato. Ide itu sebenarnya objektif juga. Ide itu objektif. Dan itulah yang dihubungkan dengan hal yang konkret. Ya, itu jadi dia adekuatio, ada korespondensi. Sementara dari perspektif nominalis, berfokus semata-mata pada realitas konkret dan individual dengan mengesampingkan aspek-aspek imaterial dari hal-hal material dan menekankan pada apapun yang murni tidak material. Jadi metafisika sebagai studi tentang keberadaan yaitu tidak harus material dan karena itu dapat dibedakan dari realitas empiris atau yang masuk akal yang hanya bisa muncul sebagai puncak arogansi spekulatif. Itu pengabaian terhadap itu ya, dari perspektif nominalis. Mereka itu menganggap metafisika itu terlalu abstrak, melayang-layang, tidak konkret begitu. Ini warna hitam ya, sebut itu warna hitam. Jangan terlalu berpikir metafisik. Ya. Penolakan terhadap metafisik juga ya. Oke, pandangan metafisika seperti itu dalam pengertian tradisional tetap ada sampai sekarang. Tidak hanya dalam Protestantisme, tetapi juga meliputi tatanan pasca pencerahan, post-renaissance dalam masyarakat kita sekarang. Ya. Penolakan terhadap hal-hal aspek-aspek imaterial dari hal-hal yang material. Kita cenderung melihat saja begitu saja, tidak berpikir meta sedikit. Pokoknya apa yang nampak ya itu sudah. Nah, dari pemahaman dengan nominalisme seperti ini, timbul pertanyaan yang diperdebatkan orang-orang. Bagaimana peran filsafat? Di mana posisi filsafat? Dengan dua pendekatan, filsafat klasik dan nominalisme. Apakah filsafat itu ancilla theologiae, pelayan teologi, atau theologia gloriae, teologi kemuliaan, berusaha mendekati Tuhan, Deus nudus, Tuhan yang telanjang tanpa apa-apa.
benar-benar menemukan Tuhan yang murni. Penolakan terhadap pandangan Neoplatonik dan Aristoteles yang dominan terhadap realitas bukanlah gerakan menjauh dari filsafat itu sendiri, melainkan bukan gerakan menjauh dari filsafat itu sendiri, bukan mau menarik diri dari filsafat, tetapi sebenarnya adalah gerakan menjauh dari satu filsafat tertentu menuju ke filsafat yang lain. Jadi dalam pengertian tertentu, kita tidak bisa melepaskan filsafat, karena melepaskan filsafat itu sebenarnya adalah satu filsafat tersendiri. Ya. Menjauhkan diri dari filsafat sebenarnya ada filsafat itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika orang berusaha menjauhkan diri dari filsafat klasik, dia sebenarnya menciptakan, ya, mendekati satu filsafat tertentu, merangkul satu filsafat tertentu. Ya. Jadi ya, gerakan menjauh dari filsafat tertentu menuju ke filsafat yang lain. Nah, seperti yang sering terjadi, mudah untuk membingungkan, confused, apa yang diterima secara umum dengan apa yang benar tak terbantahkan. Ya. Ada sesuatu yang diterima secara apa istilahnya konvensional, bukan konsensus, dan apa yang benar dari dirinya sendiri tak terbantahkan, evidensi. Dalam menghadapi banyak argumen kuat yang mendukung berbagai Platonisme dan Aristotelianisme, kemenangan nominalisme bukan karena penjelasan universal yang lebih meyakinkan, tetapi penolakan terhadap semuanya bersama-sama. Jadi tolak semuanya. Semacam penolakan ekstrim terhadap realitas. Jadi menarik ya, kan dalam filsafat abad pertengahan itu banyak pemikir yang mencoba untuk memecahkan apa yang dinamakan the problem of universals, problem universalia, masalah universalia. Yang sudah pernah belajar filsafat skolastik secara formal pasti paham apa itu problem universalia. Ya. Karena sifat nominalisme dengan penekanan eksklusifnya pada yang khusus, jauh lebih mudah bagi anak-anak dari nominalisme ini, bagi perangkul nominalisme ini, untuk memahami diri mereka sendiri hanya dengan berpegang teguh pada realitas konkret, tanpa pertambahan atau penambahan kodrat yang abstrak, yang akan segera dikaitkan dengan keterputusan tertentu dari judgment yang nyata dan menggembar-gemborkan. Ya. Tambahan-tambahan, pengamatan-pengamatan ekstrinsik ditambahkan, dipredikatkan kepada sesuatu, kepada hal-hal. Ya. Jadi dengan kata lain, nominalisme ini sebenarnya adalah upaya mencapai kebenaran sambil menyangkal kemungkinan keberadaan objektifnya sebagai yang universal. Ya, artinya kamu punya kue, tapi kamu makan buang kuenya. Jadi kamu sebut kuenya sambil pegang, tapi kamu sudah makan kuenya. Analogi ini kurang tepatnya. Oke, silakan di Google lagi tentang nominalisme. Minimal kamu sudah pusing sedikit, bingung sedikit. Kalau bingung, tanda baik. Sementara nominalisme memberikan jawaban yang mudah untuk pertanyaan-pertanyaan filosofis tertentu, ya harus diakui, mengenai multiplisitas keberbagian. Misalnya, bagaimana menjelaskan karakteristik individu Yohanes berbeda dari Petrus. Bagaimana menjelaskan ciri-ciri Patrice Allegro dengan ciri-ciri John Terranga di sini. Begitu. Ya. Itu nominalisme membantu. Tetapi nominalisme gagal untuk membahas secara memadai pertanyaan filosofis yang lebih dalam tentang unitas, tentang kesatuan. Yaitu, apakah dan bagaimana Yohanes dan Petrus, Patrice Allegro dan Handayani Meliala di sini, itu antara kita berdua, bagaimana kita bisa menjelaskan kesatuan yang ada di antara kita, persamaan. Ya, karena ada the one and the many. Nah, the many-nya itu nominalisme sanggup menjelaskan. The one ini yang nominalisme kesulitan. Bagaimana, apa dan bagaimana Yohanes dan Petrus dapat dikatakan berpartisipasi dalam sifat manusia yang sama terlepas dari perbedaan mereka. Jadi kalau jelas, nominalisme jelas mengatakan kalau Patrice Allegro dan F.X. Sutrisno Gunawan yang mengirimkan kopi di sini berbeda. Dia bisa menunjukkan, oh ternyata berbeda. Tapi bagaimana menunjukkan bahwa kita ini punya kodrat yang sama, yaitu kemanusiaan. Kira-kira
menjelaskan akan sulit. Nominalisme sulit menjelaskan itu. Kenapa sampai Patrice Allegro dan F.X. Sutrisno Gunawan ini punya kodrat yang satu, yaitu namanya kodrat manusia. Manusia yang satu. Itu tidak mampu dijelaskan oleh nominalisme. Ya. Ya. Pertanyaan seperti ini sangat penting bagi orang Kristen yang menegaskan sifat manusiawi Kristus, kodrat manusiawi dari Kristus. Ya. Lihat masalahnya pasti ada. Pertanyaan ini, bagaimana Patrice Allegro dan Tuhan Yesus itu mengambil bagian yang sama dalam kemanusiaan? Begitu. Karena jika umat manusia hanyalah sebuah nama tanpa korespondensi intrinsik dengan sifat universal, dogma Nicea dan Chalcedon tidak lagi berbobot. Apa artinya bagi Kristus untuk menebus natur manusia, kodrat manusia, jika natur manusia bukanlah sesuatu yang nyata? Sampai sini banyak pasti tidak tangkap. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu menebus kemanusiaan kalau kemanusiaan itu tidak nyata? Kalau kemanusiaan itu hanya kumpulan manusia-manusia. Kemanusiaan itu apakah hanya kumpulan-kumpulan manusia? Dari situlah akan muncul teologi putar balik, karena itu nominalisme tidak dapat menemukan kesatuan, tidak mampu menjelaskan kesatuan. Makanya gerejanya juga tidak bisa satu, karena kau percaya seperti ini, kau buat gereja sendiri, percaya seperti ini, buat gereja sendiri. Gereja itu tidak ada menurut mereka, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam gereja itu. Ya. Jadi jangan heran kalau di luar itu pecah belah terus, pecah belah. Karena tidak bersatu. Mereka lihat kalau ada beda, kita buat baru, beda, baru. Tidak ada kesatuan. The many-nya mereka sanggup, tapi the one-nya tidak mampu. Tetapi kan kata-kata Kristus ut omnes unum sinten, bukan ut omnes reformasi. Jadi jauh dari menghadapi pertanyaan universal, nominalisme hanya menghindari masalah ini. Jadi hanya menghindar, berusaha menghindar. Dengan hasil bahwa spekulasi filosofis yang melibatkan abstraksi yang tidak segera dikaitkan dengan individu konkret dibuang secara a priori sebagai hanya sekedar spekulasi. Tetapi ini bukan karena metafisika klasik telah terbukti menjadi pemaksaan yang tidak perlu pada realitas, melainkan karena cara baru untuk memahami realitas yang hanya menghindari pertanyaan sulit. Jadi nominalisme itu berusaha untuk menghindar dari pertanyaan ini. The one. Bagaimana menjelaskan the one? Karena tidak bisa, mereka lebih sibuk dengan menghindari pertanyaan ini dan lebih sibuk menjelaskan the many. Begitu. Sama seperti penolakan tradisi, bukanlah untuk kembali ke waktu tanpa tradisi, tetapi untuk menciptakan yang baru. Begitu. Ya kan? Jadi teman-teman kita yang di luar Katolik itu menolak tradisi Katolik, tapi mereka menciptakan tradisi sendiri, yaitu tradisi reformasi. That's it. Kamu pikir mau kembali ke sebelum tradisi? Tidak, kamu sekedar buat tradisi baru. Begitu. Karena tradisi ya tradisi. Ya. Jadi itu penolakan kepada tradisi bukanlah untuk kembali ke waktu tanpa tradisi, tetapi untuk menciptakan yang baru. Demikian juga penolakan metafisika klasik, alih-alih kembali ke yang nyata, tidak lain adalah metafisika lain, jauh dari pandangan dunia kitab suci, para rasul, dan gereja awal. Jadi metafisika yang baru ini jauh sekali daripada the world view of the Bible, the apostles, and the gereja perdana. Itu bahasa Inggrisnya apa? Aku nggak tahu. Gereja perdana bahasa Inggrisnya apa? Early church. Ya, oke. Setidaknya dalam hal waktu, jika tidak dalam hal isinya. Jadi kamu buat tradisi baru. Sebenarnya begitu. Menolak paus, kamu jadi paus. Menolak magisterium, kamu magisterium. Menolak tradisi, kamu bikin tradisi baru. Tidak bisa lain. Begitu. Kembali ke pertanyaan tentang hubungan antara filsafat, teologia gloriae dari Luther, dan teologi itu teologia crucisnya. Jadi bagi Luther, filsafat itu teologia gloriae, sementara teologi itu teologia crucis. Tadi sudah dijelaskan di awal, masih ingat?
yang baru masuk, ya sudah. Tampak bahwa Luther mengadu domba satu sama lain. Sebenarnya bukan hasil dari perpindahan dari filsafat, tetapi hasil dari asumsi penolakan nominalisme sepenuhnya terhadap realitas universal. Dengan kata lain, Theologia Crucis Luther bukan hanya tentang wahyu dan salib, tetapi berakar kuat dalam sekolah filosofis para pendahulunya. Jauh dari menyimpang dari kitab suci, kebalikannya sebenarnya terjadi. Filsafat Luther ini memberikan dasar bagi teologinya. Jadi Luther itu punya filsafat. Meskipun dia mengatakan bahwa saya menolak filsafat. Itu saya menolak filsafat, itu sebenarnya adalah filsafat itu sendiri. Ya. Filsafat Luther ini memberikan dasar bagi teologinya. Filsafat yang paling berbahaya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, adalah filsafat yang dipegang tanpa pengakuan, yang dianut tanpa verifikasi. Dalam hal ini, hidup dalam kontradiksi memegang filsafat penentu teologi. Ya. Memegang pada teologi yang ditentukan oleh filsafat sambil mencela filsafat. Ya. Jadi kontradiksi, inkonsistensi Luther ada di situ. Dia menolak filsafat sambil dia berpegang teguh pada suatu filsafat yang menentukan teologinya sambil pada saat yang sama mencela filsafat. Pandangan Luther tentang filsafat yang sangat bertentangan dengan teologi, ya, Luther itu mengatakan filsafat yang bertentangan dengan teologi. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari pemahamannya tentang ketidakmampuan filsafat untuk mendapatkan wawasan nyata tentang dunia imaterial. Menurut Luther, filsafat tidak mampu mendapatkan gambarannya tentang dunia imaterial. Itu hanya bisa dengan sola gratia dan sola fide, tidak bisa pakai akal budi. Kemudian akan dikembangkan. Kenapa? Karena akal budi sudah total depravity. Ya. Rusak total, makanya tidak bisa kita hanya rebahan sambil sola fide, sola gratias. Karena penolakan realitas objektif universal oleh nominalisme, proyek dari Plato dan Aristoteles bersama murid-murid Kristen mereka berikutnya hanya bisa tampak sangat mencurigakan. Makin curiga terhadap proyek-proyeknya. Orang-orang Kristen awal itu kan Aristotelian, Neoplatonistik, dan seterusnya. Tapi ini kemudian dibuang total. Dan ketika dibuang total oleh Luther, justru dia bukan benar-benar kembali ke kitab suci, tidak. Dia menganut satu filsafat sendiri lagi. Karena no philosophy, no theology without philosophy. Begitu. Ya bisa. Kamu baca Alkitab, saya harus pakai akal budi loh. Begitu. Ya, karena manusia bukan boneka yang firman Tuhan masuk ke dalamnya lalu terputar lalu kita berbunyi, membunyikan firman. Tidak ada seperti itu. Oke ya, makanya jangan buang Plato Aristoteles ya. Orang-orang Katolik itu harus akrab, akrab dalam kurang lebih bersama Plato Aristoteles dan Thomas Aquinas. Saya sarankan, camkan kata-kata saya orang Katolik yang di sini. Jangan lupa Plato Aristoteles dan Thomas Aquinas. Nah, orang mungkin bertanya, jadi bagaimana? Kemana kakak? Bagaimana jika Luther dipengaruhi oleh nominalisme? Makanya, memangnya kenapa kalau Luther dia nominalisme? Lu ada urusan apa kalau Luther nominalisme? Begitu kalau orang Kupang bilang. Lu kenapa kalau Luther nominalisme? Lu mau buat apa? Mau bikin apa? Apakah itu benar-benar membuat banyak perbedaan selama filsafatnya sesuai dengan kitab suci? Ya, kau pasti bertanya seperti ini. Tetapi ini untuk menimbulkan pertanyaan. Tanggapan semacam itu mengkhianati ketidakpedulian terhadap realitas kebenaran metafisik. Sikap yang muncul dari pandangan nominalis yang jelas tentang ketidakberadaan. Dan karena itu tidak relevan dengan universalia. Pertanyaan yang dihadapi menantang dengan tepat cara memahami realitas seperti itu, serta menafsir kitab suci. Jadi cara menafsir kitab suci itu penting. Basis filosofis kamu ada di mana. Itu makanya dalam video-video saya itu orang datang protes ke saya bilang kamu punya basis filosofis ada di sini. Kamu tahu bahwa kamu tidak tahu bahwa kamu tidak tahu. Dari saudara-saudariku yang terkasih, penolakan universal ini, penolakan terhadap universalia, harus ingat universalia ya. Universalia itu konsep tersendiri dalam filsafat.
terutama filsafat awal kebenaran. Penolakan terhadap universalia menimbulkan pertanyaan yang sangat relevan dengan reformasi Luther, yaitu jika gagasan atau universalia yang dianggap diketahui melalui abstraksi dari realitas konkret itu tidak nyata secara objektif, tetapi hanya nama yang diterapkan secara ekstrinsik, bagaimana kita tahu apa itu kebaikan sejati atau keadilan sejati? Jadi keadilan itu apa? Kalau memang tidak nyata, apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa itu kekristenan? Apa itu gereja? Apa itu Tuhan? Apa itu, dan itu semuanya. Luther akan menemukan bahwa tanpa adanya hubungan nyata antara pengalaman manusia tentang realitas dan universalia atau realitas tertinggi, pengetahuan tentang realitas semacam itu hanya bisa diperoleh melalui wahyu langsung dari Tuhan. Ya. Jadi, karena manusia tidak sanggup mengetahui realitas itu, maka dia hanya, sola gratia, sola fide, sola wahyu, sola. Pemahaman tentang arti sebenarnya dari kebaikan, keadilan, dan lain-lain tidak dapat diperoleh melalui analisis filosofis atau dialektis seperti yang terlihat. Misalnya dalam penyelidikan Plato, dialog-dialog Plato ya, inquiry, penelitian, apa istilah yang lebih cocok ya? Pemeriksaan, inquiry of Plato tentang sifat keadilan dalam dialognya The Republic, tetapi hanya dapat dicapai melalui wahyu ilahi, khususnya wahyu Kristus disalib, teologia crucis. Begitu. Ya, jadi itu menurut Luther. Nah, mengomentari tesis 19 dari disputation Heidelberg, itu perselisihan Heidelberg, Luther menggambarkan pengakuan filsuf tentang hal-hal yang tidak terlihat dari Allah adalah kebajikan, kesalehan, kebijaksanaan, keadilan, kebaikan, dan sebagainya yang bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Allah, yaitu sifat manusia, kelemahan, kebodohannya. Namun demikian, seperti yang kemudian ditemukan Luther, bahkan dalam teologinya sendiri, dia harus menjelaskan pemahamannya tentang keadilan. Jauh dari menghindari filsafat, ini hanyalah menggantikan satu filsafat dengan filsafat lain. Jadi dia bukan menghindari filsafat, dia pakai filsafat lain. Dia geser satu filsafat, lalu dia pakai filsafat yang lain. Pembaca akan mengenali di sini dasar doktrin Luther tentang sola scriptura, kitab suci saja. Karena pengetahuan tentang realitas tidak dapat dicapai terlepas dari wahyu dari Allah, sumber lain, terutama teologi skolastik berdasarkan filsafat Aristotelian, harus ditolak. Tetapi mengingat bahwa pendekatan semacam itu sendiri tergantung pada filsafat baru yang muncul secara independen dari kitab suci, penolakan terhadap semua filsafat di bidang teologi, jika mungkin sama sekali, akan memerlukan penolakan terhadap banyak teologi yang didasarkan pada filsafat dominalis Luther juga. Jadi sebenarnya Luther itu inovasi doktrin ya, bukan kembali ke doktrin semula, tidak ada, itu inovasi. Deskripsi Louis Boyer tentang masalah ini dalam bukunya Spirit and Forms of Protestantism layak dikutip secara lengkap di sini. Jika para reformator secara tidak sengaja menjadi bidat, kesalahannya bukan terletak pada sifat radikal dari reformasi mereka, tetapi dalam keraguannya, ketakutannya, visinya yang tidak sempurna. Struktur yang mereka angkat berdasarkan prinsip-prinsip mereka sendiri tidak dapat diterima hanya karena mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak kritis yang diambil dari gereja Katolik yang menurut mereka membusuk, yang sudah membusuk, yang ingin mereka hindari, tetapi semacam residunya, tahanannya, the prisoner tetap tinggal, tetap mereka pakai sampai tingkat yang tidak pernah mereka curigai. Maksudnya mereka mau buang ajaran Katolik yang menurut mereka tidak sesuai, tapi mereka tetap pakai prinsip-prinsip Katolik yang maksudnya ada di situ. Tidak ada ungkapan yang mengungkapkan dengan begitu jelas kejahatan tersembunyi yang merusak buah reformasi daripada perkataan Luther bahwa William Ockham adalah satu-satunya skolastik yang terbaik.
Ada satu-satunya skolastik yang baik, artinya yang terbaik sudah kan? Ya. Yang benar adalah bahwa Luther yang dibesarkan dalam sistem pemikirannya tidak pernah dapat berpikir di luar kerangka kerja yang dipaksakannya sendiri. Sementara ini terlalu jelas membuat misteri yang terletak pada akar ajaran Kristen tidak dapat dibayangkan atau tidak masuk akal. Tidak masuk akal kan. Ya sering kali banyak teman-teman yang datang ke saya, oh ini tidak masuk akal, hanya iman atau mana ayatnya. Jadi situ. Jadi terakhir sebagai kesimpulan seperti ini. Reformasi itu bukan gerakan untuk kembali, ya. Dilihat sebagai gerakan untuk reformasi, tapi ketika Anda mereformasi, Anda harus menginovasi sesuatu. Ya. Dengan kata lain, dengan berdalih kembali ke semula, Anda hanya akan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, reformasi doktrin sama saja dengan inovasi doktrin. Dan tidak ada reformasi yang benar-benar reformasi. Reformasi yang sejati itu hanya terjadi dalam gereja Katolik. Selain itu adalah inovasi. Reformasi tidak mungkin meninggalkannya asli. Reformasi bangsa Indonesia, ya reformasi bangsa Indonesia, bukan inovasi negara baru lagi. Seperti itu. Jadi salam tentang nominalisme, silahkan baca lebih lanjut. Saya sarankan Stanford Encyclopedia of Philosophy di bawah William Ockham Nominalism. Lanjutkan, betapa menariknya perdebatan masalah universalia. Dan pahami mengapa Luther bisa menciptakan, menginovasi doktrin yang aneh-aneh yang sebenarnya illogic. Misalnya soal skriptura, tidak ada soal skriptura. Soal skriptura itu unapplicable ya. Jadi stop, saya sudah bilang stop soal-soalan. Skriptura, yes. Fide, yes. Gratia, yes. Kristus, yes. Deus, yes. Jangan pakai sola-sola. Sola-sola itu nominalisme. Sola-sola itu menghargai realitas. Kamu lihat the many-nya, tapi lupa urus the one-nya. Tuhan itu one. Kita ini yang many. Terlalu sibuk maka many churches out there itu hanya buatan manusia. Doktrin yang banyak-banyak terputar di luar sana buatan manusia. Begitu. The one and the many. Kegagalan nominalisme adalah ketidaksanggupan menjelaskan the one. Makanya dia menghindar dan sibuk menjelaskan the many. Begitu. Metafisika skolastik itu berurusan dengan yang satu dan yang banyak. Kenapa ada satu dan kenapa ada banyak? Jadi manusia itu apakah ada satu kemanusiaan dan banyak manusia-manusia, atau memang tidak ada satu manusia sama sekali dan kita semua tercerai-berai. Begitu. The one and the many. Persoalan ini menarik. Jadi kalau kamu tertarik, semester ini kita akan belajar tentang filsafat skolastik, the core of Christian philosophy. Filsafat skolastik ini menarik karena Aristoteles itu mempengaruhi semua agama besar, 3 agama wahyu. Katolik, Yahudi dengan Maimonides, Katolik dan Thomas Aquinas, dan Islam dengan Avicenna. Protestan tidak diundang. Oke, sampai sekian pembahasan kita.